Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari series Invisible City season yang kedua. Untuk season yang kedua ini, saya akan membaginya menjadi dua part. Bagi kalian yang belum menonton season pertamanya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton season pertamanya terlebih dahulu. Sebab, season yang kedua ini merupakan lanjutan dari season yang pertama. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan penambang emas ilegal yang berada di tengah hutan Amazon. Jika di season pertama cerita hanya berfokus di suatu hutan biasa, maka season yang kedua ini akan berfokus dengan cerita mitologi di hutan terbesar di dunia, yaitu hutan Amazon. Kembali ke dalam cerita, diperlihatkan beberapa penambang emas yang tengah frustasi karena mereka belum juga menemukan emas yang mereka harapkan. Dari suatu tempat, terdapat ular besar sejenis anaconda yang menyerang salah satu anggota dari penambang emas ilegal tersebut. Seorang mandor dari penambang emas ilegal itu pun berhasil menembakkan obat bius ke ular itu. Pada malam harinya, ular yang tertangkap itu pun kini berubah menjadi seorang pria yang bernama Honorato. Kemudian, mandor penambang emas ilegal itu pun langsung bertanya dengan nada membentak mengenai suatu tempat bernama Marangatu. Menurut cerita mitos Brasil, Marangatu adalah sebuah tempat suci di hutan Amazon berbentuk danau yang di dalamnya terdapat sekumpulan emas dan juga berlian. Tempat ini tak bisa ditemukan oleh manusia biasa, sebab Marangatu adalah tempat yang dianggap suci oleh semua makhluk mitologi Brasil. 3 tahun kemudian, diperlihatkan Luna yang kini sudah tumbuh menjadi wanita remaja. Setelah kehilangan sang ayah di season pertamanya, Luna ingin mencari ayahnya atau Eric yang menghilang 3 tahun yang lalu. Dalam misi pencarian ayahnya, Luna dibantu oleh Ines yang merawatnya selama 3 tahun terakhir karena neneknya yang telah meninggal. Selain itu, dalam pencarian ayahnya, Luna mendapatkan penglihatan dari sebuah batu pemberian ibunya di season yang pertama. Saat tiba di suatu tempat, Luna menyuruh Ines untuk bergegas sebab tempat yang mereka datangi sama persis seperti di penglihatannya. Namun, Ines yang merupakan makhluk mitologi, dia pun merasakan suatu energi yang sangat kuat. Ines menyadari jika tempat yang mereka datangi bukanlah tempat biasa. Saat Ines tengah melanjutkan perjalanan, dia merasakan hal aneh karena melihat 2 Luna di hutan tersebut. Ines pun menyadari jika dia baru saja memasuki suatu portal yang tak pernah dia alami selama hidupnya. Saat Ines dan Luna kembali melanjutkan perjalanan, tibalah mereka di sebuah danau yang terlihat sangat indah. Luna mengatakan jika ayahnya berada di danau itu. Namun, saat Luna akan masuk ke dalam danau, Ines langsung mencegahnya. Ines mengatakan kepada Luna jika dia merasakan energi yang sangat kuat di tempat itu. Ines mengajak Luna untuk kembali sebab dia tak tahu tempat apa ini sebenarnya. Ines merasa takut jika perbuatan mereka malah mengganggu makhluk-makhluk mitologi di tempat itu. Di suatu tempat, seorang wanita lansia bernama Pace mengatakan kepada seorang pria jika terdapat kedua wanita asing yang berhasil masuk ke tempat suci. Pace pun menyuruh pria itu untuk menyelidikinya. Beralih ke Ines, Luna merasa kecewa karena Ines tak mau menuruti keinginannya. Walaupun begitu, Luna sudah menganggap Ines seperti ibunya sendiri. Ketika malam hari, buku mitologi milik Luna tiba-tiba terbuka sendiri di bagian makhluk mitologi burung hantu. Makhluk mitologi ini bernama Matinta. Menurut cerita mitos,
Matinta adalah leluhur makhluk mitologi yang dapat mengabulkan permintaan. Luna pun langsung bergegas untuk mencari tempat Matinta berada. Menurut cerita mitos, Matinta berada di sebuah bangunan kosong yang sudah terbengkalai. Luna pun langsung mendatangi tempat itu. Saat Luna sudah berada di tempat tersebut, dia pun akhirnya bertemu dengan Matinta yang dia cari-cari. Matinta pun langsung menyapa Luna dan bertanya mengapa Luna mencarinya. Luna pun langsung menjawab jika dia ingin mengajukan permintaan agar dipertemukan kembali dengan ayahnya. Matinta pun menerima permintaan dari Luna. Namun, syarat yang harus ditepati Luna yaitu apabila Luna sudah bertemu kembali dengan ayahnya, Luna harus mau mengabulkan permintaan dari Matinta. Tanpa berpikir panjang, Luna pun mengiyakan perjanjian dengan Matinta. Di suatu tempat yang didatangi Luna dan Ines sebelumnya, terlihat Erik yang kembali sadar dengan keadaan yang sangat bingung. Erik bertanya-tanya di dalam hatinya tentang di mana dia berada. Erik pun kemudian menyusuri hutan demi hutan berharap menemukan jalan keluar dari tempat tersebut. Tak disangka, Erik malah bertemu dengan Honorato yang akan dieksekusi mati oleh anggota penambang emas ilegal sebelumnya. Setelah tembakan dilepaskan, Erik pun merasa terkejut yang membuat dia pun terjatuh ke area tambang. Di area tambang, Erik bertemu dengan seorang pria lansia bernama Lazo yang tengah diikat di sebuah tenda. Saat Lazo menyentuh dada dari Erik, kekuatannya pun terasa seperti tersedot oleh tubuh dari Erik. Ternyata, Lazo adalah makhluk mitologi yang memiliki kemampuan untuk melihat emas. Saat Erik akan mengajak Lazo untuk kabur, datanglah kedua orang yang telah membunuh Honorato sebelumnya. Kedua orang itu pun berencana menembak Erik karena menganggap jika Erik adalah mata-mata. Dengan bergegas, Erik langsung menjatuhkan lampu api yang membuat percikan api pun langsung menyambar dan meledakkan persediaan gas di tambang itu. Di sebuah kota, mandor dari penambang emas ilegal sebelumnya pun mengabarkan kepada tuannya yang bernama Castro jika tambang mereka mengalami kehancuran akibat ulah pria asing. Sementara itu, seorang wanita atau partner dari Castro yang bernama Deborah pun juga bertanya tentang keadaan dari Honorato. Saat mandor penambang menjawab jika Honorato telah tewas, Deborah pun langsung memarahi mandor itu sebab Honorato bisa menjadi petunjuk untuk menuju ke Marangatu. Não sei. Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa. Beralih ke sebuah gereja, diperlihatkan seorang pendeta bernama Bapak yang melihat Lazo dengan kondisi tubuh yang lemas. Bapak pun langsung bergegas untuk menolongnya. Beralih ke Deborah, dia mencoba berbicara dengan seorang wanita yang merupakan hakim yang bernama Clarice. Deborah menyuruh Clarice agar dia membantunya untuk menyingkirkan pria yang sudah mengetahui tempat tambangnya. Hal ini untuk mencegah polisi agar tak mengetahui dalang dibalik penambangan ilegal. Beralih ke Erik, diperlihatkan Erik yang tersadar di sebuah rumah sakit. Erik kemudian didatangi oleh detektif polisi bernama Thelma yang bertanya tentang di mana bos penambangnya. Erik pun seketika merasa bingung. Ternyata Thelma mengira jika Erik merupakan bagian dari penambang ilegal. Erik pun menjawab jika dia tak ingat apapun. Erik tak tahu bagaimana dia bisa berada di tempat tambang itu. Dari suatu arah, muncullah seorang bocah remaja yang menggigit borgol dari Erik. Bocah itu bernama Bento. Erik pun kemudian merencanakan pelarian agar bisa kabur dari rumah sakit tersebut. Tak disangka, usaha pelariannya pun diketahui oleh Thelma. Pada akhirnya, terjadilah kejar-kejaran antara Erik dan juga Thelma. Saat sudah berhasil lolos,
Erik kembali bertemu lagi dengan Bento yang menunjukkan jalan pelarian kepada Erik. Di tengah perjalanan, Erik bertanya kepada Bento tentang di mana dia berada. Bento pun menjawab jika tak ada waktu untuk berbicara. Para polisi masih mengejar pelarian dari Erik. Dari telinganya, Bento dapat mendengar suara seseorang dari kejauhan. Ternyata, Bento adalah makhluk mitologi dari serigala. Setelah dirasa aman, Bento pun mengajak Erik untuk pergi ke suatu tempat. Di tengah hutan Amazon, diperlihatkan Ines yang bertemu dengan Pace. Ines meminta maaf karena telah memasuki wilayahnya tanpa izin. Tak disangka, Pace ternyata adalah leluhur dari makhluk mitologi di hutan Amazon. Pace sama halnya seperti Kiko yang ada di season yang pertama. Kembali ke Erik, Bento mengajak Erik ke sebuah bangunan kosong untuk berbicara berduaan. Bento mengatakan jika dia mendapatkan informasi dari Lazo jika Erik dapat menghapus kekuatan dari makhluk mitologi. Erik pun tak tahu maksud dari Bento. Ketika Bento menyentuh dada dari Erik, kekuatannya pun seketika diserap oleh Erik. Tak diduga, bekas tusukan tombak di dada Erik kini bisa menyerap kekuatan dari makhluk mitologi. Seketika, kekuatan milik Bento pun kini beralih kepada Erik. Saat malam hari, Erik menggunakan kekuatan Bento dengan mendengar berbagai suara di tempat itu. Erik pun tak sengaja mendengar suara Luna di tempat itu. Dengan sangat bahagia, Erik pun akhirnya kembali bertemu dengan Luna. Pai! Vê como você cresceu. Erik tak menyangka jika Luna sudah sebesar ini. Saat bertanya tentang bagaimana keadaan sang nenek, Luna pun menjawab jika sang nenek telah meninggal 3 tahun yang lalu. Luna juga mengatakan jika Ineslah yang merawatnya selama ini. Mendengar berita kematian sang nenek, Erik benar-benar merasa bersedih. Luna kemudian mengajak Erik untuk bertemu dengan Ines di sebuah kapal. Di rumah sakit, diperlihatkan Bento yang merasa senang sebab kini dia bisa menjadi manusia normal. Bento mengatakan kepada Lazo jika Erik telah mengambil kekuatannya. Kembali ke Luna, saat Erik sudah bertemu dengan Ines, dia pun ditanya oleh Ines tentang apa yang terjadi. Sebab, di 3 tahun sebelumnya setelah Erik menunjukkan tombak milik Kurupira, Ines melakukan ritual agar Erik bisa terselamatkan. Namun, air seakan menarik Erik dan membawanya ke suatu tempat. E elas te levaram. Só que começou a tomar todo o seu corpo. Erik pun menjawab jika terakhir yang dia ingat jika dia bertemu dengan Gabriel atau istrinya yang mengatakan jika Erik memiliki misi yang penting. Akan tetapi, Erik tak tahu maksud dari perkataan istrinya. Ines pun mengatakan jika Erik harus berada di tempat ini dan mencari tahu tentang apa yang dimaksud oleh Gabriel. Namun, Erik pun menolaknya. Erik ingin kembali ke tempat tinggalnya dan memulai hidup baru dengan Luna. Luna yang berada di kamarnya, dia pun diculik oleh Matinta karena permintaannya yaitu menginginkan Luna. Matinta menagih janji yang telah disepakatinya dengan Luna. Erik yang melihat Luna telah menghilang, dia pun merasa emosi sebab merasa jika makhluk mitologi telah menculik anaknya. Cerita kemudian dibuat flashback ke masa lalu saat Bento masih kecil. Pada waktu itu, tepat hari ulang tahun dari Bento. Saat Bento pulang ke rumahnya, dia merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Bento pun tak memperdulikan keluarganya yang ingin merayakan ulang tahunnya. Ayah dari Bento yang kesal pun langsung berniat memukul Bento. Akan tetapi, Bento malah berubah menjadi manusia serigala. Semenjak saat itulah, Bento mulai diasingkan oleh keluarganya dan penduduk desanya. Beralih ke Erik, Ines memberikan saran kepada Erik agar mencari Bento sebab Bento mungkin saja mengetahui tentang di mana Luna berada. Hal ini karena Bento adalah makhluk mitologi di tempat itu. Sebelum pergi, Ines menasihati Erik agar tak memaksakan takdir dari anaknya. Maksud dari Ines adalah bahwa Luna adalah bagian dari entitas makhluk mitologi.
Eric harus mengikhlaskan Luna apabila dia akan bergabung dengan entitas mereka. Tanpa diduga, Eric langsung mencekik Ines. Eric mengatakan jika Luna masih memiliki kesempatan untuk menjadi manusia normal pada umumnya. Eric pun seperti telah kehilangan kendali atas dirinya. Setelah itu, Eric pun memulai perjalanannya untuk mencari tahu tempat tinggal dari Bento. Eric merasa khawatir jika nanti terjadi apa-apa dengan Luna. Di suatu tempat, Luna dikurung di sebuah basement bawah tanah oleh Matinta. Luna pun bertanya kepada Matinta tentang apa yang dia inginkan. Matinta pun menjawab jika dia menginginkan Luna untuk seseorang. Di dalam gereja, Bento bercerita kepada Bapa jika kekuatannya berhasil hilang. Kini, Bento akan menjadi manusia normal pada umumnya. Akan tetapi, Deborah yang mendengarkannya pun malah menyuruh Bapa untuk mengurung Bento di basement bawah tanah. Ele pode ficar livre. Di dalam basement, Bento bertemu dengan Luna. Mereka berdua belum mengenal satu sama lain. Saat pagi hari, diperlihatkan Eric yang mendatangi desa tempat tinggal dari Bento. Acredito que ele tem 7 irmãos. Kemudian diperlihatkan Thelma yang berbicara dengan Clarice tentang pria asing atau Eric. Thelma mendesak Clarice agar memberitahu tentang siapa dalang dibalik penambang ilegal tersebut. Namun, Clarice enggan menjawabnya. Beralih ke Ines, terlihat Ines yang mendatangi hutan Amazon untuk menemui seseorang. Ternyata, Ines menemui Matinta yang merupakan leluhur di hutan Amazon. Bukannya bertanya tentang Luna, Ines malah bertanya tentang bagaimana Eric kembali hidup. Alasan Ines bertanya tentang Eric karena Eric memiliki kemampuan yang luar biasa dengan mengambil kekuatan milik makhluk mitologi. Ines merasa takut jika Eric tak bisa mengendalikan kekuatannya. Di lain sisi, diperlihatkan Eric yang telah tiba di desa dari Bento. Eric pun bertanya ke penduduk sekitar tentang di mana rumah dari Bento. Beralih ke Deborah, Deborah menyuruh Clarice agar terus tutup mulut kepada siapapun. Deborah kemudian menatap dengan tatapan tajam kepada Clarice agar Clarice tak berani mengkhianatinya. Di dalam basement, Luna membangunkan Bento yang tertidur cukup lama. Mereka berdua pun kemudian saling berkenalan satu sama lain. Saat Luna mengenalkan namanya, Bento pun merasa terkejut sebab Bento baru saja bertemu dengan Eric. Luna kemudian bercerita jika dia bersama ayahnya telah berpisah selama 3 tahun, dan kemarinlah dia baru bertemu lagi dengan ayahnya. Bento yang mendengarkannya pun seketika merasa terharu. Kembali ke Eric, diperlihatkan Eric yang telah tiba di rumah dari Bento. Eric kemudian bertanya kepada ibu dari Bento tentang di mana Bento berada. Namun, ibu dari Bento menjelaskan jika selama 1 tahun terakhir, Bento sudah tak pernah lagi kembali pulang. Terakhir kali Bento pergi, dia dibawa oleh seorang pria atau Castro karena penduduk desa yang menganggap jika Bento berbahaya. Viver tudo isso, mas eu preciso insistir. E eu não consegui impedir. Vocês também. Olha pro teu mano. Dari kejauhan, Eric mendengar langkah kaki dari seseorang. Ternyata, suara itu adalah suara dari ayah Bento. Ayah Bento pun langsung memarahi dan berniat memukul istrinya karena telah membahas mengenai Bento. Eric yang melihatnya pun, dia langsung mencekik ayah dari Bento. Eric mengatakan jika dia tak menyukai seseorang yang berperilaku kasar terhadap wanita. Di dalam basement, Bapak mengurung Lazo atas perintah dari Deborah. Bapak yang tak tega dengan Bento, dia pun melepaskan gembok dari Bento. Setelah itu, Bapak pun langsung pergi. Bento yang tak ingin pergi sendirian, dia berniat melepaskan gembok dari Luna. Akan tetapi, karena Bento sudah tak memiliki kekuatan serigalanya, dia tak bisa mematahkan gembok dari Luna. Luna pun menyuruh Bento agar segera pergi. Bento kemudian berjanji jika dia akan menyelamatkan Luna dan juga Lazo. Di suatu ruangan, Thelma menyelidiki kamar dari Castro untuk mencari tahu tentang siapa anggota penambang emas ilegal. Kembali ke Luna, Castro memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan Luna ke suatu tempat.
Saat Luna akan dimasukkan ke dalam mobil, Eric berhasil mendeteksi keberadaan dari Luna. Sayangnya, Luna telah dibawa pergi lebih dulu. Dari kejauhan, Eric melihat keledai berkepala api yang berjalan ke arahnya. Ternyata, keledai itu berniat menyelamatkan Eric yang ingin ditembak oleh seseorang dari belakang. Kemudian diperlihatkan Bento yang kini kembali pulang ke kampung halamannya. Setelah 1 tahun sudah tak bertemu dengan keluarganya, akhirnya Bento pun melepaskan rindunya saat sudah bertemu dengan keluarganya. Bento mengatakan kepada ayah dan ibunya jika kini dia telah menjadi manusia normal pada umumnya. Sang ayah yang masih kesal pun malah mengejek Bento seakan dia tak menginginkan keberadaan dari Bento di dalam keluarganya. Bento yang kesal pun, dia kemudian langsung pergi dari sana. Me ataca! Vai comer, moleque. Tu vai comer frouxo de sempre. Di dalam gereja, Eric menemui Bapak dan juga Clarice yang berada di tempat tersebut. Tak diduga, muncullah Ines yang juga berada di tempat itu. Eric kemudian menyadari jika keledai berkepala api yang menyelamatkannya adalah Clarice. Clarice akhirnya buka suara jika Deborah dan juga Castro berniat membawa Luna ke Marangatu yang merupakan tempat yang penuh emas. Tempat itu dijaga ketat oleh makhluk mitologi di dalamnya. Salah satu penjaga dari tempat itu adalah Honorato. Namun, Honorato kini telah tewas. Dengan demikian, Castro hanya membutuhkan Luna untuk memasuki tempat tersebut. Entah bagaimana ceritanya, Luna bisa memasuki Marangatu bersama Ines sebelumnya. Sebelum itu, Clarice menjelaskan jika malam nanti akan ada pelelangan investor untuk bekerja sama dengan Castro. Tujuan pelelangan ini yaitu mendapatkan dana dari investor yang akan membantu Castro dalam pengambilan emas nantinya. Clarice juga mengatakan jika Luna akan ada di tempat tersebut. Saat pelelangan dimulai, Ines dan juga Eric menyamar di antara para investor. Di lain sisi, diperlihatkan Thelma yang menyamar menjadi pelayan di acara tersebut. Ternyata, Thelma sedang menyelidiki tentang siapa dalang di balik penambangan emas legal. Beralih ke Bento, diperlihatkan Bento yang kembali menemui Bapak. Bapak bertanya mengapa Bento kembali lagi. Bento pun menjelaskan jika menjadi manusia normal tak ada bedanya. Keluarganya tetap saja tak menginginkan keberadaannya. Bento pun ingin sekali agar kekuatannya kembali lagi. Di bawah basement, diperlihatkan Luna yang berbicara dengan Lazo. Luna mengatakan jika dia pernah membaca cerita mitos tentang Lazo mengenai mata Lazo yang bisa melihat emas. Lazo kemudian mengatakan jika kalung yang dipakai Luna juga berasal dari Marangatu. Lazo bertanya bagaimana Luna bisa mendapatkannya. Luna pun mengatakan jika kalung ini adalah pemberian ibunya. Di saat pelelangan untuk mencari investor dimulai, Lazo dijadikan Castro sebagai pembukti jika dia memiliki seseorang yang bisa melihat emas. Dengan demikian, para investor tak perlu ragu untuk menyumbangkan dananya. Di suatu tempat, Thelma menemukan informasi tentang dalang di balik penambangan emas legal. Thelma kemudian mengambil semua bukti untuk dibawa ke kantor polisi. Akan tetapi, dari pintu masuk, muncullah Bapak yang ditangkap oleh anak buah dari Castro. Deborah yang merasakan energi baru di tempatnya, dia pun menyadari jika ada orang asing yang masuk ke tempatnya. Orang yang dimaksud ini tak lain adalah Eric. Saat Deborah ingin mendatanginya, seketika waktu pun berhenti. Ternyata terdapat Matinta yang menagih janji kepada Deborah. Deborah sebelumnya menginginkan Luna. Kini giliran Matinta yang meminta Deborah agar meracuninya. Ternyata Deborah adalah makhluk mitologi dari ular beracun. Beralih ke Eric, Eric pun berhasil menemukan keberadaan dari Luna berada. Sementara itu,
Di ruang atas, Deborah menyuruh bawahannya untuk menangkap Clarice. Deborah menyadari jika Clarice bersama Bapak telah membocorkan rencananya kepada Eric. Clarice yang sudah tak bisa menahan amarahnya, dia pun langsung berubah menjadi keledai berkepala api yang kemudian merusak acara pelelangan yang dilakukan oleh Castro. Calma, Clarice. Di bawah basement, Deborah berubah menjadi sosok ular berbisa yang kemudian menggigit Luna. Dan setelah itu, part yang ke-1 season yang kedua pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan dari season yang kedua part yang pertama. Untuk part yang kedua, silakan tunggu di konten selanjutnya.